Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah kepemimpinannya bersama Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan dan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 sebagai putra dari Ratu Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana. Ia adalah cucu dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Sejak kecil ia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Pada usia 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibunya. Ia bergelar Sri Raja Sanagara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, tekad menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Masa pemerintahan Hayam Wuruk menjadi era keemasan Majapahit. Wilayah kekuasaannya meluas meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Semenanjung Malaya. Majapahit juga menjalin hubungan dagang dan diplomasi dengan Tiongkok, Champa, hingga India. Pemerintahan Hayam Wuruk juga dikenal sebagai masa keemasan budaya dan kesusastraan. Pada masa ini, Empu Prapanca menulis kitab Nagara Kertagama yang menggambarkan perjalanan kerajaan dan keadaan Majapahit secara rinci. Kitab ini menjadi sumber sejarah penting hingga kini. Salah satu peristiwa paling tragis adalah insiden Bubat pada tahun 1357. Rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka, berujung pada pertempuran dan kematian keluarga kerajaan Sunda. Peristiwa ini menyisakan luka sejarah dan mengganggu hubungan antar kerajaan. Hayam Wuruk kemudian menikah dengan Sri Sudewi. Dari pernikahan ini lahir Kusumawardhani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana. Namun Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selir bernama Wirabumi yang kemudian menimbulkan perebutan kekuasaan setelah wafatnya sang raja. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Sepeninggalannya terjadi perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Wirabumi yang melemahkan Majapahit secara politik dan militer. Meski begitu, Hayam Wuruk dikenang sebagai raja terbesar Majapahit yang membawa kerajaan itu ke puncak kejayaan, baik secara teritorial maupun budaya. Warisan Hayam Wuruk tetap hidup dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya raja besar, tapi juga simbol kejayaan peradaban Nusantara yang mampu menyatukan wilayah luas dan memperkaya budaya bangsa.